Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua baik-baik dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara, saya akan terus ajak kita memperkatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan berkata dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat 18 sampai ayat yang ke-21, jangan perhatikan hal-hal yang dahulu. Ya, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, tidakkah engkau mengetahuinya? Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, agar kita bisa menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan ini. Pikiran kita, paradigma kita harus terus diperbaharui oleh Tuhan. Kalau di 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang ubah pola pikirmu. Hari ini kembali saya menyampaikan tentang kesehatan pikiran. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki pikiran yang sehat. Dalam Filipi pasal yang keempat, sebagai nats kita kembali pagi hari ini, kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar lebih keras, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Karena ketika kita melakukan ini, kita akan memiliki pikiran yang sehat. Mengapa kesehatan pikiran itu begitu penting, saudara? Karena kehidupan kita akan dibentuk oleh pola pikir kita. Perhatikan hal ini, saudara. Ya, apa yang masuk dalam pikiran kita akan menentukan bagaimana kita berpikir. Lalu pikiran itu akan membuat kita menuai tindakan. Tindakan yang kita lakukan, kita akan menuai kebiasaan. Lalu kebiasaan itu akan menuai karakter. Dan karakter itu akan menentukan nasib seseorang. Memang dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita tidak percaya yang namanya apakah itu nasib atau takdir. Tapi yang dimaksudkan pada bagian ini adalah ketika kita memiliki pikiran yang negatif, akan menghasilkan tindakan yang negatif. Tindakan yang terus dilakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan dan menjadi karakter. Kalau orang punya karakter yang negatif, maka hidupnya juga nggak akan berhasil, saudara. Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-7, bagian A. Ya. Oh, ini Norman Vincent-Peale. Dia berkata demikian, change your thoughts and you change your world. Ketika engkau mengubah pikiranmu, maka engkau akan mengubah duniamu. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Harus dimulai dengan mengubah pikiran kita. Ya, kita lihat sekarang dalam Amsal 23 tadi, ayat yang ke-7 bagian A. Baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, dalam terjemahan update King James Version, saya melihat ditulis demikian. For as he think in his heart, so is he. Kita akan menjadi orang seperti yang kita pikirkan. Ya, perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Kalau yang kita pikirkan, kita ini takut, kita ini khawatir, kita ini bimbang, kita akan menjadi orang yang penakut, yang mudah khawatir, yang mudah bimbang. Kalau seseorang berpikir aku gagal, aku enggak bisa, aku enggak akan berhasil, maka jadilah dia seperti yang ia pikirkan.
Kalau orang sakit dan dia berpikir, aku tidak mungkin sembuh, sakitku akan makin parah, maka dia akan menjadi seperti yang ia pikirkan. Tetapi ketika orang dia memiliki pikiran yang sehat, memikirkan apa yang baik, apa yang benar, mulia, sedap didengar dan disebut kebajikan, maka saudara, hidupnya pun akan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, karena pikiran itu penting, saudara. Pikiran itu penting. Kita akan banyak bertemu dengan ayat-ayat ini. Tuhan ingatkan kembali. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pola pikirmu. Sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna ini. Saudara, di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran yang sehat. Katakan amin, saudaraku. Sekali lagi katakan amin. Ya, pikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, hidup kita ini peperangan. Iblis itu adalah musuh kita. Ya, bukan orang di kanan kiri kita. Bukan orang yang menyakiti kita yang jadi musuh. Enggak. Alkitab katakan iblis itu musuh kita. Nah, beberapa senjata iblis itu bersifat psikologis atau kejiwaan. Perhatikan ini, saudara. Iblis mulai serang jiwanya, iblis mulai tembak. Akhirnya ada orang yang merasa dirinya tidak berharga, tidak layak, buruk, tidak bisa lakukan apa-apa. Kenyataannya adalah banyak orang tidak bisa maksimal karena mempunyai pandangan yang tidak baik, yang negatif, yang buruk terhadap dirinya sendiri. Saudara, apa yang terjadi ketika saudara memiliki pandangan negatif tentang diri Anda, itu akan melumpuhkan potensimu, saudara. Berapa banyak orang sebenarnya punya talenta, karunia, tetapi dia pendam. Ya, dia pendam. Contoh, kamu kan suaranya bagus. Kamu kalau nyanyi itu enak didengar. Coba dong kamu itu terlibat pelayanan. Supaya bisa menjadi berkat. Enggak, jangan. Suara saya itu fales. Suara saya itu enggak bagus. Suara saya itu jelek. Anda perhatikan? Ya, padahal suaranya bagus. Ya, ayo terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Tidak bisa, saya ini tidak bisa apa-apa. Akhirnya potensinya lumpuh. Dan inilah yang dikehendaki oleh si jahat. Yang kedua, pandangan negatif tentang diri kita sendiri akan menghancurkan hubungan dengan orang lain. Ya, berapa banyak orang minder akhirnya mengisolir diri. Saudara, kalau orang tidak suka ketemu orang lain, kalau orang lebih cenderung mengisolasi diri, tanpa sadar sebenarnya dia orang yang minder, saudara. Ketika ada istri yang selalu berpikir negatif tentang dirinya, padahal sang suami adalah suami yang sangat mencintai dia. Istrinya masak, ya. Lalu setelah makan, pas makan bersama itu, suaminya itu berkata, terima kasih ya, kamu sudah masakin saya. Masakanmu enak banget loh. Lalu istrinya ini yang selalu berpikir negatif menjawab gini, aku tahu, aku ini memang orang yang gak bisa masak. Udahlah, kamu itu kan cuma menghibur aku kan. Enggak, kata suaminya, aku ini benar-benar rasakan masakanmu enak. Bener kok, enak banget. Ah, aku gak percaya, kamu pasti cuma pura-pura menghibur aku. Saudara, angel. Kalau orang punya pikiran negatif, akan selalu terjadi seperti itu. Ya, ulang tahun mungkin pasangannya, suaminya kasih kado yang bagus, kasih gaun yang bagus, sengaja ke toko beliin baju, begitu buka kado, aku tahu kamu beliin ini toh, supaya aku pakai baju ini sama seperti mantan pacarmu dulu kan?
Angel, saudara. Ya, ayo saudara, betapa merugikannya kalau kita itu selalu punya pikiran yang negatif. Coba katakan sama-sama, jangan punya pikiran 2-3. Ya, sekarang sudah latihan gitu ngomong ke kanan kiri. Jangan punya pikiran negatif. Ya, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Filternya apa? Tadi Filipi 4 ayat ke-8. Apa yang baik, benar, mulia, sedap didengar. Oh, berarti kalau pikiranku tidak baik, salah ini. Firman Tuhan bilang harus baik. Buang. Filternya itu. Firman Tuhan bilang apa? Yang benar. Berarti kalau pikiranku tentang seseorang tidak benar, aku harus buang ini. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Gitu saudara. Ya, jadi kita belajar. Nah sekarang kita akan melihat apakah yang menjadi ciri dari pikiran yang sehat. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, hal yang pertama adalah orang yang memiliki pikiran yang sehat, dia akan belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Katakan amin, saudaraku. Saudara, mengapa Paulus setiap kali dia datang menengok jemaat Tuhan yang ada di Filipi, ia selalu berkata, aku mengucap syukur. Ia selalu bersuka cita. Pertanyaan saya begini, apakah mereka jemaat di Filipi itu orang-orang yang sempurna semuanya? Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak punya kelemahan. Ya, tentunya tidak demikian. Mereka juga orang yang tidak sempurna, saudara. Tetapi Paulus berkata, setiap kali aku mengingat engkau, aku bersyukur, aku bersuka cita. Ini artinya apa, saudara? Mari kita sama-sama belajar memiliki pikiran yang baik tentang orang lain. Tentang diri kita, tentang semua orang. Saudara, jangan berasumsi. Jangan menghakimi. Jangan sampai kita bersalah di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lihat belum tentu seperti apa yang terjadi, belum tentu seperti apa yang kita lihat dan pikirkan. Ya. Kalau kita terus melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan orang, maka kita akan menemukan hal-hal yang baik itu. Perhatikan ini, lihat saudaraku. Ya, tapi kalau kita menekankan hal-hal yang buruk, ya yang elek-elek, yang buruk-buruk itu yang akan muncul terus. Ya, saudara, ini penting. Coba kalau sebagai orang tua, ada orang tua punya anak ini, maaf, nilainya itu do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do. Kayak kemarin saya bilang, sekali-kalinya dapat nilai 6. Wah, mamahnya langsung ajak syukuran satu kelas. Ini pertama kali kamu dapat nilai 6. Mamah senang. Saudara, kalau orang tua yang punya pikiran yang salah, dia akan berkata, dasar kamu anak bodoh. Lebih payahnya lagi memang kamu itu kayak mamahmu. Ya, kamu itu bodoh. Dah, ulangan kok nilainya jelek terus. Apa yang terjadi, saudara? Dengar. Banyak orang tua tanpa sadar seperti ini. Maka anak itu akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan dan perkatakan. Tetapi coba kalau kita robah. Anak punya nilai yang jelek, tapi kita katakan, anakku, meskipun sekarang nilaimu belum baik, tetapi dengar. Papa bilang gini, kamu itu anak pintar. Kamu itu anak hebat. Terus belajar ya nak, kamu pasti bisa. Tuhan akan kasih hikmat buat kamu. Tuhan akan berkati hidupmu. Saudara dengar,
Anak ini akan menjadi anak yang bersemangat. Harga dirinya akan muncul kembali, bangkit kembali. Dan percayalah nilainya pasti makin bagus. Ya, mari saudaraku, kita belajar untuk memiliki pikiran yang sehat. Orang yang memiliki pikiran yang sehat akan belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Ada seorang wanita punya suara cukup bagus sebetulnya. Ya. Dan dia menikah dengan seorang guru vokal. Cocok ya, suaranya bagus, dapat suami guru vokal. Tetapi justru setelah menikah, wanita ini gak pernah nyanyi, saudara. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian suaminya ini meninggal. Dan beberapa tahun kemudian wanita ini menikah lagi. Kali ini dia menikah dengan seorang tukang ledeng. Nah, tukang ledeng ini kalau di lapangan kan dengarnya cuman suara air muncrat, air mancur, pasang pipa, kunci ketemu besi, ketemu pipa, bunyi tik tik klinik klinik, tang 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 gitu kan, bunyinya seperti itu. Ketika dia pulang, dengar istrinya lagi nyanyi. Biasanya cuma dengerin besi, dengar istri. Suaramu kok bagus. Akhirnya istri. Nah saudara, sampai penasaran dia itu menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Ya, wartawan ini nanya, kok bisa? Dulu kamu tuh punya suami guru vokal, harusnya kan kamu jadi. Enggak. Suamiku yang dulu itu tahu teori musik. Semuanya tahu. Tapi justru karena dia tahu, setiap kali aku nyanyi, dia bilang, udah, suaramu fals. Pitch controlnya kurang. Kebanyakan vibra. Dicela terus, dikritik terus. Akhirnya ya aku gak mau nyanyi. Tetapi suaminya yang sekarang si tukang ledeng ini, karena setiap pulang dengar istrinya nyanyi, dia mendengar suara yang merdu. Dia berkata, suaramu bagus, ayo kamu nyanyi lagi. Akhirnya si istri ini, dia berhasil menjadi penyanyi yang terkenal dan ternama. Saudara, mari kita belajar untuk melihat kebaikan dalam kehidupan diri, dalam kehidupan orang lain. Ya, di rumah, mari apakah Anda itu suami, istri, anak, mari saudaraku, kita itu belajar untuk menghargai, belajar untuk melihat kebaikan orang. Ya, belajar untuk menghargai pilihan orang. Saudara. Misalnya gini, kita itu seleranya warna merah. Aku suka banget warna merah. Belajarlah menghargai pilihan orang, karena pilihan orang belum tentu merah seperti kita. Jangan sampai nanti ketemu orang, lalu punya barang, dia pilihan senangannya kuning. Ih, kuning, norak tahu, kamu kok pilihannya kuning sih? Nah, belajar untuk menghargai. Yang mengerti, katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hal yang kedua, saudara, ya, orang yang memiliki pikiran yang sehat, baca sama-sama yuk, 2, 3. Dia akan belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Sekali lagi lebih keras, 2, 3. Belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Saudara, apa yang tertulis di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 14 ini adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Ya, ketika Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan ini. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, memang penjara itu bukan hal yang menyenangkan yang dialami oleh Rasul Paulus ini, saudara.
Ya. Tetapi saudara, di balik kesulitan yang terjadi, di balik masalah, percayalah ada rancangan Allah yang indah. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan Rasul Paulus ini. Dia berkata bahwa kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, percayalah saudara bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin saudara. Kita katakan sama-sama, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup. Amin saudaraku. Dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan itu turut bekerja. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya mau tanya, saudara mengasihi Tuhan kan? Yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan. Kalau Anda berkata engkau mengasihi Tuhan, janji Tuhan berkata, Tuhan itu dalam hal buruk sekalipun, Dia itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang buruk dalam Allah kita yang baik. Katakan amin saudaraku. Ya. Bahkan ketika Yusuf dia dijual, ketika dia difitnah oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Yusuf berkata, meskipun engkau saudara-saudaraku, engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Allahku mereka-rekakan yang baik kepadaku. Saudara, jangan takut di balik semua kesulitan dan tantangan. Ada rencana Tuhan yang indah. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Kita mengalami hal yang tidak baik. Mungkin dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal kesehatan, mungkin dalam hal-hal yang lain. Ya, kita semua mengalami persoalan. Saudara, ada rencana Allah yang indah. Bahkan di masa pandemi seperti ini, saudaraku. Dengar baik-baik, ada rancangan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Percayalah saudaraku, ya, tidak selamanya mendung itu kelabu. Kayak lagunya siapa itu? Ya, percayalah sehabis hujan itu akan datang pelangi. Kesulitan bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi kemenangan bagi saudara dan saya. Bahkan bagi orang yang mengasihi Tuhan, kutuk sekalipun, Tuhan sanggup untuk ubah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada seorang bernama Soichiro. Soichiro ini orang Jepang. Satu kali dia datang untuk melamar pekerjaan di satu perusahaan yang cukup besar yaitu Toyota. Tetapi ketika dia melamar pekerjaan di Toyota ini, dia tidak diterima, dia ditolak, saudara. Akhirnya karena ditolak, dia itu kerja sendiri. Karena selama ini dia membantu ayahnya untuk buat sepeda. Nah, ketika dia kerja sendiri, dia itu memiliki ide dan dia itu membuat sepeda yang dipasangi motor. Jadilah sepeda motor dan diberi nama Honda sesuai dengan nama keluarganya, Soichiro Honda. Saudara, sampai saat ini Honda itu tidak hanya memproduksi sepeda motor, tapi bahkan memproduksi mobil-mobil. Dan Honda ini termasuk salah satu brand yang cukup laris. Ya, beberapa dari kita juga pakai merek Honda. Itu asalnya dari yang namanya Soichiro. Saudara dengar yang saya mau katakan.
Ada untungnya dia itu tidak diterima bekerja di Toyota. Betul enggak saudara? Kalau dia diterima kerja di Toyota, bisa-bisa selamanya dia jadi karyawan di sana. Tapi karena dia ditolak, sampai akhirnya yaitu memiliki ide, inisiatif. Dan dia berhasil. Sampai sekarang dia menjadi orang yang kaya raya, saudara. Siapa tahu di tengah kesulitan di masa pandemi ini, dengar saudara, ada terobosan-terobosan yang Tuhan berikan bagi saudara. Ya, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan, ide-ide yang kreatif, hal-hal yang tidak terpikirkan, konsep-konsep yang baru dalam usaha, paradigma yang baru dalam pekerjaan. Asalkan Anda peka, Anda itu intim dengan Tuhan, maka ketika Tuhan menuntun berbicara, maka Anda akan mengerti kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, orang yang memiliki pikiran yang positif, baca sama-sama dengan suara keras yuk, 2, 3. Dia akan belajar, bertekun, hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Yang mau alami katakan amin, saudara. Ya, dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara, apa yang Yesus alami? Lihat ayat yang tertulis di slide, saudara. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, pada waktu Yesus mati, orang melihat, orang mengejek. Bahkan ketika dia di kayu salib dan menjelang ajal, orang itu mengolok-olok. Orang meludahi Yesus. Dan ketika Yesus mati, sepertinya Yesus ini adalah orang yang gagal. Murid-muridnya berhamburan meninggalkan dia. Orang berkata tamat riwayatnya Yesus ini. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara dengar, seperti Yesus, orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau akan menerima hal ini. Mungkin saat ini orang anggap kita gagal. Orang anggap saudara enggak berhasil. Tetapi dengar, kalau engkau bertekun, engkau ulet di dalam Tuhan, maka kegagalan bisa diubah jadi keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Yang mau alami berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ulet, tangguh, tidak mudah menyerah, saudaraku. Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Alkitab katakan, orang benar bisa jatuh. Orang benar bisa gagal. Tetapi apa saudara? Kok enggak ada yang jawab? Tetapi apa saudara? Yang keras semua, tetapi apa? Ia bangun kembali. Saudara mungkin pernah gagal, saudara mungkin sekarang sedang gagal. Saudara pernah jatuh, mungkin sekarang engkau sedang jatuh. Tetapi Alkitab katakan, engkau akan bangun kembali. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab itu pernah gagal. Siapa coba? Di perjanjian lama, Abraham dia pernah gagal. Ketika dia tidak taat kepada Tuhan dan mengambil Hagar. Daud, dia pernah gagal. Dia pernah berzina dengan Batsheba. Bahkan membunuh suaminya, yaitu Uria. Petrus, dia pernah gagal. Ya,
Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Paulus pernah gagal. Dia pernah menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dengar saudara, mereka bangkit kembali. Mereka bangkit kembali. Saudara, juara itu bukan orang yang tidak pernah kalah, saudara. Tetapi juara itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Katakan amin, saudara. Percayalah bahwa kegagalan justru akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Punya keuletan, punya kegigihan, tahan uji, dan akhirnya akan alami kemenangan. Anda masih ingat cerita saya tentang Thomas Alva Edison? Bagaimana sampai sekolahnya, kepala sekolahnya kasih surat dan berkata kepada ibunya, anakmu terlalu bodoh, kami nggak ada yang sanggup ngajar. Tetapi karena ibunya ini orang yang punya pikiran yang baik, yang sehat, dia rubah versi suratnya. Dia tetap berkata, anakku kamu itu jenius. Sampai guru-guru itu gak ada yang sanggup ngajarin kamu. Untung ibunya ini adalah ibu yang luar biasa. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Dalam sejarah dia menjadi penemu yang terbesar. Saudara. Kemarin saya katakan ada berapa penemuan? 1.300 paten yang dimiliki oleh Thomas Alva. Saudara, mari dalam dunia ini, marilah kita berpikir yang benar. Memiliki pikiran yang benar. Katakan amin. Hidup dalam paradigma yang baru. Ya, hidup dengan sudut pandang yang benar. Apa itu saudara? Sudut pandang yang benar itu adalah ketika kita melihat dengan perspektif ilahi. Artinya perspektif ilahi itu gini, dengan kacamatanya Tuhan. Ayo latihan saudara, terus lihatlah semuanya dengan perspektif ilahi. Ya. Lalu yang terakhir, pada poin yang keempat, kita lihat dulu ayat ini saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, kalau Anda bisa lihat, bisa baca sama-sama saya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat yang ke-6, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba kita bilang bersukacitalah. Bilang kanan kiri, bersukacitalah. Gampang atau susah? Enggak bilang bersukacita gampang apa angel? Gampang ya. Apalagi kalau di awal bulan habis gajian, dompetnya tebel, cuannya banyak, uangnya banyak, simpenan banyak. Ngomong bersukacitalah, itu gampang. Hehe. Ya. Habis diborong barang-barangnya, bersukacita. Tahukah Anda, ketika Paulus berkata bersukacitalah ini, ia sedang dalam penjara. Lihat gambar. Bowo tak suruh cari fotonya Paulus. Saat itu dia dalam penjara. Tetapi dia bisa berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa tadi saya tanya gampang gak? Ngomong gampang. Karena kita gak lagi di penjara. Tetapi Anda bisa bayangkan, Paulus yang dalam penjara dia berkata bersukacitalah. Dia malah menulis surat menghibur orang-orang yang di luar penjara. Dan dia berkata jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Bahkan pada ayat yang ke-18 dikatakan bahwa aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan.
Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Dan ditutup dengan perkataan gini, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu dalam Kristus Yesus. Dari hal ini kita belajar apa? Lihat saudara. Orang yang pikirannya sehat, dia akan belajar untuk menghargai berkat kecil dalam kehidupan. Meskipun mengalami kesulitan, ya, meskipun di penjara, meskipun masalahmu belum selesai, meskipun kita hidup dalam pergumulan di masa pandemi ini, belajar menghargai berkat kecil sekalipun. Saudara, mari kita belajar, hati-hati. Jangan jadi orang Kristen yang materialistis. Berkat Tuhan itu tidak selalu besar, tidak selalu hebat, tidak selalu hal-hal yang sepertinya spektakuler. Tetapi saudara, hal-hal yang tampaknya biasa-biasa saja, ketika saudara dan saya belajar untuk bersyukur, akan menjadi berkat yang luar biasa. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Bukan karena keluarga saudara sudah harmonis, maka engkau mengucap syukur. Tetapi ketika saudara banyak mengucap syukur, maka keluargamu akan tambah harmonis. Katakan amin, saudaraku. Bukan karena kita tidak nggak punya masalah, maka kita itu mudah bersyukur. Tetapi ketika kita itu bersyukur kepada Tuhan, masalah kita itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan karena kita itu punya banyak uang dan kita itu bisa mengucap syukur. Tetapi ketika kita banyak mengucap syukur, maka berkat Tuhan, janji Tuhan akan digenapi bagi saudara. Terima janji Tuhan. Tahun ini Tuhan berkata bagi jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Tidakkah engkau mengetahuinya? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Mari kita syukuri hal-hal yang tampaknya kecil dalam hidup kita. Tapi itu adalah berkat Tuhan. Pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Musik dengan lembut. Saya mau tanya saudara, siapa yang punya masalah? Saya angkat tangan. Siapa yang punya pergumulan dan belum dijawab Tuhan? Turunkan tangan saudara. Siapa yang mungkin punya persoalan dalam kesehatan? Turunkan tangan saudara. Mungkin ada yang punya pergumulan dalam hal keuangan, ekonomi. Keluarga yang tidak harmonis. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain yang secara pikiran kita belum tahu bagaimana jalan keluarnya. Saudara, ayo, bukan karena semuanya sudah beres lalu kita bersyukur. Tapi mari saat ini angkat tangan kita bersama-sama. Kita belajar mengucap syukur. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama angkat tangan kita kepada Dia. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Apapun yang sedang terjadi, masalah yang sedang kau hadapi, mari kita katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Katakan,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, katakan, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Tahukah Anda bahwa tubuh kita ini memiliki banyak keajaiban? Mengapa tadi dikatakan, mari kita belajar menghargai berkat kecil yang sepertinya tidak pernah terpikirkan dalam hidup. Yang pertama adalah jantung. Jantung ini punya tugas untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tahukah Anda bahwa jantung ini memompa darah 4,5 liter per menit. 2.400 liter darah setiap jam. Akan menjadi satu tangki besar setiap hari. Dan jantung ini terus bekerja selama 70 tahun, selama 80 tahun. Kalau yang panjang umur sampai 90 tahun. Anda bayangkan. Saudara, saya di rumah itu kan pelihara ikan. Jadi saya sangat familiar dengan yang namanya pompa. Ya, pompa untuk kolam ikan. Saya pernah beli pompa yang kapasitas 2.500 liter per jam. Jadi saya bisa membayangkan ngucurnya itu seberapa. Ternyata jantung kita 2.400 liter per jam. Pompa itu saya nyalakan 1 kali 24 jam. Terus ngedur. Gak nyampe 6 bulan. Bodol, saudara. Ada yang aus lah. Artinya ada spare part yang perlu diganti, didandani. Ada yang macet lah. Ada yang konslet lah. Saudara, bersyukurlah. Jantung kita ini luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Kalau hari ini Anda datang ke tempat ini, apakah jantung Anda dalam kondisi baik? Ya kalau jantungnya nggak jalan, ya nggak bisa sampai sini, saudara. Ngerti ya, saudara? Ayo belajarlah mengucap syukur. Lalu paru-paru. Paru-paru ini ngembang, ngempis. Tahu nggak berapa kali? 18 kali setiap menit. 1080 kali setiap jam. 25.000 kali setiap hari. 750.000 kali setiap bulan. Dan 9 juta kali setiap tahun. Tuhan kita itu luar biasa. Sehingga kita itu bisa bernafas dengan baik. Ya, sehat. Kalau orang kemarin ada kena pneumonia itu, ya, berat nafasnya, ini paru-parunya ini terganggu. Tapi kalau kita ada di tempat ini, kita dalam keadaan baik. Semua karena kemurahan. Apakah saudara mengucap syukur untuk hal-hal ini? Kadang untuk materi, untuk yang kelihatan, kita merasa, kok aku gak bisa kayak dia ya. Kita lupa, kalau kita itu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang mengucap syukur, ayo kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu kita harus selalu ingat dalam Ratapan 3. Katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya akan tutup dengan hal ini. Bagaimana agar kita dapat memiliki
pikiran yang sehat. Ini ada 10 poin, saudara. Yang siap mendengar katakan yes. Siap pulang jam 10. Ini kan lagi masa pandemi, Pak, jangan banyak-banyak. Saya ringkas jadi 1 poin. Ya, bagaimana agar kita punya pikiran yang sehat? Baca sama-sama dengan suara yang keras, terdengar. 2, 3. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan berita negatif terus dong. Jangan isi dengan hoax. Jangan dengar perkataan-perkataan yang melemahkan engkau. Jangan dengar penghakiman yang membuat saudara kecewa. Jangan dengar hal-hal yang merugikan saudara. Tapi terus isi, terus tambahkan porsi firman. Ya, kalau saya lagi keluar kota sendirian nyetir, saya itu ya dengar lagu rohani jelas ya. Karena lagu rohani itu gak firman. Anda lihat, ya, membaca, memperkatakan, menyanyikan, dan melakukan firman. Lagu-lagu rohani itu penting. Karena itu adalah firman yang dinyanyikan. Ketika kita menyanyikan dan mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kadang saya robah, dengar khotbah. Saya pun terus lakukan itu. Menambah porsi firman. Terus. Apa yang saya bisa sampaikan kepada saudara? Saya dapatkan ketika saya mengikuti kuliah. Ketika saya mendengar firman. Ketika saya belajar. Dapatkan pengertian. Saudara, ayo terus tambahkan itu. Kalau inputnya firman, dengar. Kalau inputnya firman, keluarnya apa? Sekali lagi, kalau inputnya firman, yang masuk itu firman, pagi yang masuk firman, morning call yang masuk firman, siang, sore yang masuk firman, di tempat pekerjaan, kau tetap putar lagu-lagu rohani adalah firman yang dinyanyikan. Itu firman. Anda ikut merenungkan firman. Input itu firman. Ibadah raya hari ini, dengar firman. Inputnya firman. Mohon maaf, tetaplah setia untuk ibadah. Karena banyak orang yang belum onsite, tetapi ternyata di rumah pun tidak ibadah, saudara. Ya. Kalau inputnya firman, maka keluarnya juga adalah firman. Ada seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh satu kali dia sakit dan demam tinggi. Orang demam tinggi biasanya ngigau. Ketika dia ngigau, mulutnya mulai komat kamit dan dia mulai ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Keluar lagi firman. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ngigaunya firman, saudara. Keluar lagi firman. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kali istri saya pernah bilang, papi semalam ngigau loh. Oh ya, ngigaunya apa? Bahasa roh katanya. Coba nanti kalau Anda tidur, baru divaksin kemarin kan agak demam ringan ya. Saya demam ringan kemarin. Saya udah booster loh saudara. Kalau pelayan Tuhan yang belum vaksin, segera ya. Segera. Kalau orang lagi demam, coba Anda ngigaunya apa? Dasar. Sebelah. Hilang duit orang di berarti yang hari-hari dipikirkan apa? Utangnya urung bayar. Tetapi kalau inputnya firman, maka keluarnya juga firman. Amin saudaraku. Tahun paradigma yang baru ini, ayo saya mengajak seluruh jemaat. Miliki pikiran yang sehat. Dari keempat hal tadi yang saya sampaikan. Ayo belajar. Nanti materi ini akan diberikan di grup. Saudara tambah terus porsi. Semua itu disediakan loh saudara. Materi dikasih di grup. Rangkuman morning call saya kasih di grup. Bahkan di broadcast. Ya,
Anda tidak kurang makanan, saudaraku. Linknya dikasih, Anda sampai rumah mau dengerin YouTube lagi bisa. Ayo saudaraku, pelajari, buka itu. Nanti Gembala Kul, ayo renungkan lagi, ajak anak-anak Tuhan ini, renungkan lagi di setiap kul yang ada. Amin untuk firman Tuhan.